Indonesia merdeka. Lahirkan Indonesia, istilah kami. Bersatu dan bergerak, memimpin negeri kepada Indonesia, waktu abadi kami. Ciptakan generasi muslim sejati, bangun persaudaraan penuh makna, menjaga cita-cita, jayakan Indonesia. Tegak barisan, daulat bangsaku, jayalah negeriku, bakti abadi kami, bakti abadi kami. Puji syukur ya Allah Maha Kuasa, limpah karunia Indonesia pusaka. Kami telah berhimpun dalam satu tujuan, menjaga cita-cita Indonesia merdeka. Lahirkan Indonesia, istilah kami. Bersatu dan bergerak, memimpin negeri kepada Indonesia, waktu abadi kami. Ciptakan generasi muslim sejati, bangun persaudaraan penuh makna, menjaga cita-cita, jayakan Indonesia. Tegak barisanku, daulat bangsaku, jayalah negeriku, bakti abadi kami, bakti abadi kami.
Ahlan wa sahlan Kang Rizal. Puji syukur ya Allah Maha Kuasa, limpah karunia Indonesia Pusaka. Kami telah berhimpun dalam satu tujuan, menjaga cita-cita Indonesia merdeka. Lahirkan Indonesia, istilah kami, bersatu dan bergerak memimpin negeri kepada Indonesia, wati abadi kami. Ciptakan generasi muslim sejati, bangun persaudaraan penuh makna, menjaga cita-cita jayakan Indonesia. Tegaklah Islamku, daulat bangsaku, jayalah negeriku, bakti abadi kami, bakti abadi kami. Puji syukur ya Allah Maha Kuasa, limpah karunia Assalamualaikum. Indonesia Pusaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu Ini kan air minum. Mohon ya izin matiin kamera. Dia lagi nggak enak badan. Jangan cuci tangan pakai air minum ya. Kita aja, Bang. Halo, apa kabar teman-teman yang ada di Batam? Gimana? Alhamdulillah, masya Allah. Aku anaknya nggak bisa nyesuaiin baju. Bisanya warna putih sedikit aja nih. Ada hijau, ada merahnya. Baju Alhamdulillah. ampur, baju ampur kan juga ada hijau, ada merahnya tuh. generasi muslim Ini jangan kemana-mana ya ini. Masya Allah ini Kalau lagi dingin, tapi auranya sudah terlihat ya. Gimana cara aura terlihat? tahir. Bid'ah juga nih. Bersinar aja. Kalau orang mau nikah tuh aura terlihat ya gitu ya. Senyumnya sumringah gitu loh. Oh gitu. Itu pendapat pribadi aja. Assalamualaikum Kang Muhammad Rizal Wahid Muharram. Ahlan wa sahlan Kang Rizal. Ahlan wa sahlan. Nampak-nampaknya sedang menikmati lagu ini, himne kami. Ahlan wa sahlan Ustazah Ibu Khairiyah.
Ahlan Bi. Semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah ada Ibu Ketua FLP Kepri ya. Masya Allah. Saya izin pakai kacamata ya karena belum mandi dan mata agak-agak busuk sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Kedengaran tapi kurang kuat. Oh, Kedengeran nggak ini? Coba kedengeran. Apa mau beli nasi ya? Tak jadi dimasuk beras ya? Oke, gas aja beli nasi aja langsung. Ya. kedengeran? Oke. Baik, karena udah memasuki jam 8.30. Jadi, saya siap. Kita Apa mulai. ada? Siap. Mana bisa dimulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Kami ucapkan welcome to Kami Batam Menulis Batch 1 Award 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan KBM Award pada malam hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Daerah Kami Batam, yang kami hormati Ketua FLP Kepulauan Riau, kemudian yang kami hormati Ketua BPK, PP kami, serta teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui nih bahwa program 30 hari Kami Batam Menulis ini adalah suatu tantangan yang dibuat atas masukan pada Muskerda yang diadakan pada tanggal 13 September 2020 lalu. Nah, tujuannya agar melatih kader-kader Kami Batam untuk membangun kebiasaan menulis. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya jadi ingat sebuah kata bijak yang mengatakan, apabila ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan apabila ingin dikenal dunia, maka menulislah. Membacalah, kemudian menulislah, merupakan perintah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya. Jadi di sini sangat ditekankan ya bagaimana pentingnya menulis. Sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah bergabung. Apa kabar teman-temannya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, semangat ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk agenda selanjutnya,
Agar menambah keberkahan pada kegiatan kita pada malam ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Ahina Apriyadi. Kepada Ahina Apriyadi dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan akan mendapat pahala kebaikan dari Allah SWT. Selanjutnya adalah sambutan
yang akan disampaikan oleh JS Ketua Urus Pusat yang hari ini akan dilakukan Bang Rizal selaku BPK PPK. Ya, baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, meskipun ada suara latar ya, karena kebetulan sedang ada agenda pengajian. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya ya, meskipun suaranya tidak atau terganggu dengan noise-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alhamdulillah. Ikhwati fillah semua, sungguh berbahagia di sini saya bisa hadir ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua PD kami Batam, Pak Ketum Maulana Rifai. Alhamdulillah ya. Sepertinya bajunya baju Palestina bukan itu ya? Itu alhamdulillah ya. Siap. Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Alhamdulillah bisa membersamai dan bisa bersilaturahim. Terakhir kita bertemu kalau tidak salah saat agenda DM2 Bekasi ya, selepas Maulana selesai DM3 ya. Sudah cukup lama begitu. Ya, kemudian juga yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh pengurus daerah kami Batam, kemudian seluruh peserta ya, yang barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau saya sebutkan satu persatu, agendanya menjadi berubah, yang tadinya KBM menjadi absensi ya, satu persatu. Baik, ikhwati fillah semua, yang pertama, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mendoakan anaknya dari Pak PJS ya, karena anaknya sedang Allah berikan ujian berupa sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera Allah angkat sakitnya dan Pak PJS bisa fokus kembali untuk membersamai dakwah kita, begitu ya. Kita doakan yang terbaik untuk kesembuhannya secara khususnya dan mudah-mudahan secara umumnya kepada siapapun, baik kader-kader kami maupun muslim-muslimat yang kemudian sedang Allah uji dengan sakit. Yang kedua, saya ingin mengucapkan apresiasi bahwa teman-teman Batam ini sejak ya beberapa waktu yang lalu saya melihat memang kawan-kawan ini sudah memiliki titik fokus. Saat ini ada istilah yang namanya small is the new big ya. Hal yang kecil itu sesungguhnya adalah sesuatu yang besar. Nah, antum pilih semua sudah membuktikan itu dengan mencoba menunjukkan dan mendefinisikan ya produktivitas di kami daerah itu khususnya dalam bidang menulis. Ketika ini sukses, ke depan teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut kepada topik-topik yang lain. Jadi ini adalah sebagai benchmarking ya. Dan kalau ini pasca Ramadan terus berlanjut, nanti bisa ingatkan juga ya ke saya, Ketua BPK-nya Mbak Naning ya, Teh Naning, kalau memungkinkan kita mengadakan agenda ya nasional ya, yang salah satunya adalah teman-teman Batam menunjukkan benchmarking bahwa tidak sekedar menjalankan apa yang menjadi rutinitas, tapi teman-teman juga memiliki produktivitas, menghasilkan suatu karya. Ini adalah kebahagiaan sungguh. Meskipun memang kita juga ketahui bahwa sejujurnya amanah di dalam Mukernas, kita di tanggal 29 di setiap bulannya disepakati sebagai hari literasi kami nasional ya, atau hari literasi kami begitu. Nah, memang kekurangannya adalah ini belum terdistribusikan dengan baik ya, kampanyenya begitu. Nah, tapi spiritnya mudah-mudahan bisa tertangkap bahwa kita semua memahami bahwa literasi, bahwa menulis ya dan hal apapun tentang itu adalah hal yang tidak boleh dipisahkan dari keseharian kita. Kemudian poin yang ketiga, saya ucapkan selamat ya atas keberhasilan teman-teman semua, baik secara organisasi PD kami Batam yang sudah mengistiqomahkan ya untuk 30 hari
ya, kalau yang lain ada 30 hari bercerita, antum bisa mengoptimalkan produktivitas Ramadan di sela-sela target amalan yaumiyahnya untuk menghasilkan karya-karyanya begitu. Nah, dan saya ucapkan selamat kepada para rekan-rekanku, saudaraku sekalian yang barangkali di momen ini karena istilahnya award ya. Nah, barangkali ada yang mendapatkan penghargaan atau apapun itu istilahnya, saya ucapkan selamat. Tetapi apapun itu, ya, keberhasilan teman-teman dalam menelurkan karya itu adalah katakanlah apresiasi tertinggi ya, yang kemudian bisa teman-teman dapatkan dari progres teman-teman semuanya. Dan terakhir, Ikhwati-fillah semua, harapan saya ya bahwa aktivitas teman-teman semua ini meskipun Ramadan sudah berlalu, tetapi jadikanlah Ramadan ini menjadi trigger kita untuk memproduktivitaskan diri kita di bulan-bulan berikutnya. Ya, dan mudah-mudahan dari Batam ini ya, gerakan-gerakan kami menulis, kami membaca dan seterusnya ini dapat menjadi gerakan yang lebih luas, dan mudah-mudahan juga saya sarankan bisa berkolaborasi dengan insan-insan literasi yang lain ya, baik yang katakanlah berbau atau berkaitan dengan sisi Islami atau yang sifatnya literasi secara umum, misalnya dengan TBM dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah mendengar TBM, Taman Bacaan Masyarakat, nah forum TBM nasionalnya kebetulan itu kakak tingkat saya ya di kampus gitu. Meskipun dia bukan anak kami, tetapi tahulah gitu ya. Nah, dan saya harap teman-teman bisa menginisiasi untuk bagaimana mengkolaborasikan kami ini dengan masyarakat, salah satunya melalui jalur literasi atau jalur katakanlah pengembangan kepenulisan ini begitu ya. Saya tunggu ya, kalau sudah nanti dicetak atau sudah jadi bukunya atau ada e-booknya, saya tunggu ya. Saya ingin baca hasil karya teman-teman semuanya, dan tetap semangat untuk terus berproduktif. Salam dari kami di pusat, dari Pak PJS, dan teruskan karya antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak atau ada kekurangan di dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bang Rijal atas kesempatannya dan masukan pada malam hari ini. Alhamdulillah idenya luar biasa sekali ya Bang. Bisa jadi amunisi nih untuk kami Batam ke depannya, terutama dalam kegiatan menulis. Nah, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pengurus Daerah kami Batam kepada Bang Maulana Rifai, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu untuk saya berbicara kepada teman-teman semua. Juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menggerakkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa berada di jalan dakwahnya Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan dakwah ini dan juga istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam forum online maupun offline yang senantiasa juga berselawat kepada Rasulullah dimudahkan untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Ketua BPK PP Kang Muhammad Rijal Wahid Muharram yang luar biasa memberikan inspirasi kepada kader-kader ketika lemah konsep soal pengkaderan, baik keinstrukturan maupun turunan-turunan kepada daerah dan wilayah.
juga selalu siap ketika diminta hadir dalam kegiatan-kegiatan online. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau offline pun siap juga berangkat ke Batam, Kang. Siap. Insyaallah. Berkah. Insyaallah. Kemudian saya hormati Ketua FLP Kepulauan Riau, Ibu Ustazah Khairiyah, yang alhamdulillah juga senantiasa mendampingi umahat atau akhwat-akhwat kami Batam, baik dalam keadaan yang luang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam moral maupun material, juga dalam pikiran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum semua, baik teman-teman sekalian. Kemudian yang saya hormati, mohon maaf sebesar-besarnya, yang pertama saya tidak bisa ikut dress code yang sudah ditentukan. Ya, ini pakaian putih, tapi alhamdulillah ada putihnya sedikit ini. Kemudian saya mohon maaf kalau tidak kondusif kamera yang saya nyalakan karena saya lagi berada di tepi laut. Nah, di tepi pantai yang alhamdulillah ada signal. Kemudian saya mohon maaf, saya tidak terlibat dalam KBM, kegiatan menulis di Kami Batam. Mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan yang minim sekali yang saya miliki, baik waktu maupun kesempatan untuk menulis. Jujur pada hari ini yang mau saya sampaikan adalah saya iri kepada teman-teman semua yang sanggup mengaplikasikan kalimat infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, yang terus bergerak, yang terus melakukan jalan-jalan dakwah ini dalam keadaan luang maupun sempit, dalam keadaan berpuasa, sempat kuat berpikir dalam 30 hari itu sambil mengejar target tadi yang sudah disampaikan Kang Rijal, target-target Ramadannya juga sempat melaksanakan kegiatan menulisnya. Jujur awal-awal itu pikiran saya yang selalu menggoda, syaitan yang selalu menggoda pikiran saya itu ketika mau ikutan menulis itu banyak sekali. Ya, ini yang pertama, kebetulan saya malas juga main Instagram. Ya udah, itu timbul alasan di situ, semakin banyak alasan. Yang jelas boleh jadi alasan-alasan itu juga godaan-godaan dari syaitan. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman semua KBM yang dimontori ataupun yang diketuai oleh Mbak Imastuti, juga teman-teman sekalian yang juga menguatkan beliau, ada Mbak Rahmi, ada Furqon, ada Ukhti Rani, dan lain-lain sebagainya lah. Teman-teman yang saling menguatkan Mbak Imas ya, Mbak Imastuti yang sampai sekarang ya tetap optimis untuk melaksanakan KBM ini. Karena lagi-lagi kalau bicara literasi, Kang Rijal, Batam ini termasuk mahasiswa yang lemah literasinya, baik menulis maupun membaca. Semua mahasiswa, kampus manapun, belum ada yang mencerminkan dan belum ada yang menunjukkan kalau kampus itu kuat literasinya. Tapi alhamdulillah kami Batam ini sudah bergerak sekitar masuk ke 3 tahun fokus ke dalam literasi. 2 forum sudah terbentuk. Yang pertama Gerakan Hang Nadim Menulis. Gerakan Hang Nadim itu dari Komisariat Hang Nadim Menulis yang dimontori ataupun yang foundernya itu Furqon Al-Kalam juga hadir di sini. Juga kemudian ada sesepuh sekali 10 itu satu hari membaca 10 halaman. Sekarang diketuai oleh siapa itu? Rifki ya? Rifki kalau tidak salah, Rifki. Dan itu juga sudah berjalan lama, hampir 3 tahun juga. Alhamdulillah dari Gerhanalis sudah menerbitkan 1 buku secara berkelompok
tapi dari jiwa ataupun aura menulis itu sudah menerbitkan 3 buku plus CEO-nya atau foundernya Al-Furqan Al-Kalam sudah mencetak 2 buku pribadi. Yang pertama Manusia Hikmah, yang kedua Jejak Kata Sang Pembeda. oh ya, Jejak Kata Sang Pembeda. Alhamdulillah sudah, cuman belum dijual lah, Nggak mau jual. Oh enggak, nggak mau dijual, tapi udah dicetak. Ya, alhamdulillah itu rasa syukur dan lagi-lagi saya sangat malu sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan itu. Walaupun dulu pernah ikut juga, cuman masuk di koran aja gitu kan. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan juga selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti program ini, yang sudah memaksa dirinya untuk menulis, karena tidak mudah itu mikirkan tulisan, karena saya juga pernah nulis soalnya. Jadi saya tahu kayak mana meras otaknya gitu kan. Yang ya luar biasa lah, tiap hari harus menulis, tiap hari harus menulis. Kalau saya itu menulisnya momen, kalau ada kasus, kalau sedang nyampein sesuatu, teringat ataupun dengar ceramah, baru bisa nulis. Tapi kalau setiap hari, belum tentu kita mendapatkan masalah, belum tentu kita mendengarkan nasihat ataupun ceramah misal, belum tentu juga kita sedang ada inspirasi gitu yang terbayang di kepala kita, tapi kita dipaksa menulis. Tapi luar biasa kepada antum semua. Ada sekitar berapa peserta itu? 15 ya? 15 sampai 20 ya peserta. Ya, luar biasa. Dan nanti yang mendapatkan hadiah, reward gitu ya, reward juga selamat saya ucapkan. Mudah-mudahan terus semangat menulis. Targetkan kalau 30 hari menulis itu minimal ada 20 halaman ya gitu ya, 20 halaman tulisan. Berarti tidak menutup kemungkinan pula antum-antum semua bisa mencetak buku seperti Al-Furqan Al-Kalam. Yang penting cetak aja dulu kan gitu. Mau dia bagus, mau dia tidak, yang penting cetak. Yang penting ada goresan tinta dalam sejarah kita seperti itu. Saya sebenarnya malu juga mau ngomong panjang soal sambutan ini karena itu tadi, yang pertama saya tak terlibat di dalamnya, yang kedua saya tak hobi menulis pula, itu dia. Tapi mudah-mudahan saya suatu saat bisa terbagi energinya. Terakhir dari semuanya. Untuk teman-teman yang lain mungkin yang hadir di sini yang belum bergabung dalam kegiatan menulis ini, masih ada peluang kita untuk terlibat dalam dakwah. Mungkin teman-teman yang lain memang kontribusinya adalah lewat tulisan-tulisannya, ide-idenya bisa tersampaikan lewat tulisan-tulisannya. Tapi teman-teman yang lain juga masih punya peluang kontribusi di dalam dakwah. Ya, mana tahu lewat ekonominya, kecerdasan mengelola keuangannya bisa diinfakkan pada kami, apalagi kami sedang program sekre permanen misal seperti itu. Ataupun yang punya kelebihan di bidang yang lain tetap punya kontribusi, jangan berkecil hati. Insyaallah teman-teman semua, ada pengurus daerah Batam, banyak teman-teman di daerah Batam juga akan memikirkan bagaimana mengarahkan potensi-potensi para kader semua yang akan ditingkatkan seperti itu. Mungkin itu saja, demikian dari saya. Jazakumullah ahsanul jazak kepada antum semua. Kak Rijal, mohon maaf kalau banyak perkataan yang salah. Mohon dipantau terus kita di daerah. Luar biasa, alhamdulillah akan dibuat forum nasional nanti, suatu apresiasi juga. Kemudian Ketua FLP Ibu Khairiyah juga mohon bimbingannya, pandang dilihat anak-anak atau adik-adiknya nih di bawah. Yang mudah-mudahan juga semua kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, birrul bidam. Dan mudah-mudahan kita juga selalu ingat kepada saudara-saudara kita di Palestina, mendoakannya insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bang Maulana yang udah memberikan kata sambutannya pada malam hari ini. Kita lanjut laporan penanggung jawab KBM yang akan disampaikan oleh Imas Tuti. Kepada Kak Imas kami persilahkan. Kak Imas. Halo, dengar suaranya? Iya, dengar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semuanya udah pada hadir di sini. Saya pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirannya dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya. Selanjutnya yang terhormat untuk Bang Rijal, Maulana dan juga Bu Khairiyah. Selanjutnya langsung aja ya, saya mau membicarakan sedikit tentang laporan penanggung jawab. Ini dari mulai yang pertama kali, yaitu dari laporan hari pertama. Maksudnya pas sampai pada pendaftaran, alhamdulillah ada sejumlah 20 peserta yang mengikuti KBM pertama kali yang kami sengaja adakan pada Ramadan, karena kami pikir momentum Ramadan ini sangat pas, sangat cocok sekali untuk kita bisa mengasah diri, menantang diri, salah satunya dalam menulis, seperti itu. Dan 30 hari menulis itu tidak mudah, seperti yang teman-teman sebelumnya bilang juga. Karena sebelumnya saya juga pernah mengikuti agenda tersebut di namanya 30 Days Writing Challenge. Nah, di situ saya beberapa kali mengikuti kegiatannya, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Itu ya kita bisa lihat evaluasi dari diri sendiri, mengapa kita gagal, mengapa kita berhasil, yaitu. Lalu dari situ saya punya ide bagaimana saya bisa sama teman-teman juga untuk mengadakan agenda seperti itu. Saya juga sudah minta izin kepada inisiator dari 30 DWC, yaitu Bang Rizky Firmansyah. Kata beliau, boleh aja, tapi jangan sama namanya, seperti itu. Jadi akhirnya kami memilih namanya Kami Batam Menulis, seperti itu. Nah, kami mengadakan agenda seperti ini, insya Allah bermaksud baik dan ada aturannya ya tidak terlalu ketat seperti yang pernah saya ikutin di 30 DWC tersebut. Teman-teman pasti udah tahu lah yang paling krusial itu ya terhadap waktu. Kalau misalnya dari pagi sampai jam 11.59 teng, sebentar lagi jam 12 itu ya poinnya dapat 2. Artinya itu on time. Dan selanjutnya kalau dia lewat dari jam itu, maka dapat poin 1 sampai jam 10 pagi besoknya. Kemudian kalau lewat dari jam 10 pagi itu artinya tidak menulis. Tidak menulis berarti poinnya minus 1. Kalau misalnya dia menulis tapi telat waktunya, tetap dikasih poinnya itu 0, bukan min, seperti itu. Itu gambaran dari rule yang telah kami laksanakan 30 hari menulis kemarin. Lalu selanjutnya ya hari pertama dan seterusnya sampai hari ke-30 tentu teman-teman ya pada berjuang. Kita semua berjuang menulis, entah itu karena futur, entah itu karena nggak ada ide sama sekali, entah itu karena mungkin masih butuh waktu menulis seperti itu. Jadi ya sampai akhirnya ada lebih kurang 25 peserta yang bertahan, alhamdulillah. Dan terakhir untuk
pesertanya itu ada dari Komsat Hang Nadim itu sekitar 7 orang ya, 7 orang. Terus yang dari Komsat Barelangaya itu ada 11 orang. Selebihnya dari pengurus daerah. Itu yang yang dari pengurus daerah saya, bukan gabungan dari Komsat, itu ada 2 orang. Seperti itu. Itu sih lebih kurang yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan mengenai pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana KBM. Terima kasih Kak Imas. Sama-sama. Baik, inilah yang kita tunggu-tunggu, acara puncak penganugerahan KBM Award Batch 1 2021. Dalam tahan 1 jam lakukanlah. Kalau cuma 5 menit aja terus lah. Karena mereka akan tahan tuh. Ini ada 5 kategori penganugerahan. Yang pertama, tulisan terfavorit. Yang kedua, penulis terfavorit. Yang ketiga, peserta tergigih. Yang keempat, tulisan terbaik. Yang kelima, penulis terbaik. Nah, teman-teman, yang pertama adalah tulisan terfavorit, di mana penilaiannya itu dinilai langsung oleh kader kami Batam melalui link yang kemarin di-share di grup. Baik, slide-nya boleh dilanjut, Kak. Ya. Kategori tulisan terfavorit. Nominenya adalah yang pertama Rahmi Ayunda dengan judul Terpesona. Yang kedua ada Mendrit Fafadli dengan judul Ramadan Momentum. Yang keempat dari Furqan Al-Kalam dengan judul Energi Tilawah. Yang kelima Furqan Al-Kalam dengan judul Indikator Takwa. Yang keenam Imas Tuti dengan judul Tipe dalam Beribadah. Dan yang terakhir dari Sri Hardiana dengan judul Ada Apa dengan 30. Baik. Dari ke-7 kategori ini, kategori tulisan terfavorit jatuh kepada 3, 2, 1. Pemenangnya adalah selamat kepada Mendrit Fafadli dengan judul Ramadan Momentum Perubahan. Baik, Bang Fadli, apakah ada di sini? Ada. Bang Fadli boleh on kameranya ya, Bang? Semuanya on kamera semuanya. Ya, barakallah Bang Fadli.
sebagai pemenang kategori tulisan terfavorit. Mungkin boleh Bang berikan sepatah dua patah atas kemenangannya pada malam hari ini. Oh, ada juga ya? Iya. Patah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa menghadiri agenda KBM Award malam hari ini, dan ya alhamdulillah dipercaya ya oleh teman-teman juga tadi. Kategori apa tadi? Tulisan terbaik. Tulisan terfavorit ya? Iya, terfavorit. Iya, tulisan terfavorit. Ya, judulnya Ramadan Momentum Perubahan. Ya, satu apresiasi juga barangkali ya dari teman-teman. Yang namanya terfavorit ya subjektif dari yang menilai. Tapi ya kembali lagi bagi saya semua yang menulis itu yang di kategori yang masuk dalam nominasi itu sudah terfavorit gitu. Hanya barangkali ada yang kemudian memilih lebih untuk difavoritkan. Ya paling tidak bagi saya semuanya tulisan yang ada itu favorit ya. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Imas ya yang sudah menjadi penanggung jawab agenda KBM ini. Semoga berkahnya mengalir kepada setiap pelaksana dan juga pesertanya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, selamat ya kepada Bang Fadli, pemenang kategori penulis terfavorit pada malam hari ini. Baik, lanjut kategori selanjutnya, yakni kategori penulis. Kalau tadi kita tulisan terfavorit, sekarang penulis terfavorit. Nominasinya adalah ya, yang pertama Kak Rahmi Ayunda, yang kedua Menrit Fafadli, yang ketiga Furqan Al-Kalam, yang keempat Nur Syafiqah, yang kelima Istuti, dan yang keenam Karmila. Baik teman-teman, kategori penulis terfavorit ini juga votingnya dari link yang diberikan kepada teman-teman kami Batam, dan di vote langsung di link yang sudah disediakan di sini. Nah, untuk pemenang penulis terfavorit KBM Award Batch 1 2021 adalah jatuh kepada 3, 2, 1 Furqan Al-Kalam. Bang Furqan, barakallah kepada Bang Furqan yang menjadi pemenang kategori penulis terfavorit. Silakan Bang Furqan untuk menyampaikan sepatah dua patah terhadap menjadi pemenang dari kategori penulis terfavorit pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya ini. Wafikum barakallah. Jazakumullah khairan pada teman-teman yang sudah memilih dengan subjektif ya, kalau kata Fadli tadi. Jadi semua penulisnya itu adalah penulis terfavorit. Saya meneruskan apa yang Fadli bilang. Jadi semuanya penulis terfavorit. Hanya dari terfavorit itu ya Allah Subhanahu wa taala izinkan salah seorang. Barangkali mudah-mudahan ke depan lahir penulis-penulis lain yang menjadi ikon di kota Batam, dan penulis itu lahir dari kami Batam, menyuarakan ide dan gagasan serta perubahan yang baik, dan kelak dia yang akan menjadi orang-orang yang meskipun sudah tidak ada, tapi nilainya tetap kekal. Itu aja barangkali, Aini. Sekali lagi, jazakumullah khairan atas partisipasinya, atas apresiasinya. Baik, Bang Furqan.
Kita lanjut ya teman-teman. Kali ini adalah kategori penulis tergigih. Nah, kalau dari penulis tergigih ini, pemenangnya berdasarkan poin yang dikumpulkan oleh teman-teman penulis di dalam kegiatan menulisnya. Dan untuk kategori penulis tergigih, nominasinya adalah ya Rahmi Ayunda, Furqon Al-Kalam, Nur Syafiqah, Imastuti, dan Karnila. Nah, ini 5 nama yang dengan poin tertinggi. Kemudian nanti yang akan menjadi pemenang penulis tergigih adalah pemenang kategori penulis tergigih jatuh kepada Nur Syafiqah. Allah barakallah kepada Nur Syafiqah. Nur Syafiqahnya ada? Barakallah. Boleh Nur Syafiqah? Boleh open mic? Sepertinya, mohon maaf teman-teman, sepertinya Nur Syafiqah. Ya, ini on. Assalamualaikum Nur Syafiqah. Oke, Nur Syafiqah belum on ya teman-teman. Selamat kepada Nur Syafiqah kami ucapkan atas penghargaan kategori penulis tergigih. Kita lanjut di nominasi selanjutnya, yakni tulisan terbaik dan penulis terbaik. Nah, pada nominasi kali ini, penilaiannya berdasarkan penjurian, dan jurinya adalah Ustazah Khairiyah. Dan untuk tulisan terbaik dan penulis terbaik ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Khairiyah. Ustazah Khairiyahnya hadir? Hadir, Mbak. Oh iya, baik. Ustazah, kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari suara saya jelas? Bentar ya? Pak, ada gangguan nih. Oh, Mas iya. telepon lagi nanti ya. Alhamdulillah dari tulisan-tulisan yang saya baca, alhamdulillah luar biasa. Saya apresiasi semua yang ikut gitu ya, yang ikut berpartisipasi dalam kepenulisan. Apalagi kita dengan kondisi Ramadan itu kan banyak targetannya ya. Tapi alhamdulillah teman-teman berusaha untuk memberikan karya-karyanya gitu. Apalagi memang kita sangat perlu dakwah literasi, sangat perlu dakwah bil kolam, karena dengan dakwah itulah yang insya Allah akan lebih panjang usianya dengan usia kita gitu ya. Dan memang cukup sampai saya beberapa kali untuk membaca karya-karya mana ini karya terbaik dan penulis terbaik, dan tentunya dengan kepenulisan ya. Kepenulisan itu kan ada tata bahasanya, ada bagaimana tanda baca dan sebagainya, pemotongan kata, titik komanya, semuanya memang harus dipertimbangkan. Dan kami memutuskan untuk karya tulis terbaik itu ada di tulisan dari karya Imastuti dengan judul Just Do It, dikirim pada Ramadan ke-7 ya. Dan untuk penulis terbaik, nah ini penulis terbaik
Mungkin dari yang tadi terfavorit itu ada sudah dalam dalam jaring ya. Di sana sudah terkumpul tulisan-tulisan yang memang kalau kategori penulis terbaik ini karya-karya yang dituliskan semuanya sudah masuk nominasi. Maka penulis terbaik itu adalah Furqan Al-Kalam. Jadi itu keputusan dari kami. Semoga teman-teman semua yang ada di sini yang terus berproses dalam kepenulisan, semoga terus dimudahkan gitu ya, dimudahkan untuk mengasah penanya agar lebih tajam lagi dan lebih baik lagi tulisannya. Karena banyak tulisan-tulisan itu memang temanya bagus gitu ya, tapi penulisannya masih perlu digosok lagi, perlu diasah lagi gitu ya, agar tulisan-tulisan itu benar-benar secara kualitas gitu ya, secara isinya dan Baik, jazakillah khair kepada Ustazah Khairiyah yang sudah memberikan masukan dan mengumumkan penulis terbaik dan tulisan terbaik. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa tulisan terbaik jatuh kepada Kak Imastuti dengan judul Just Do It. Barakallah kepada Kak Imastuti. Kemudian penulis terfavorit diberikan kepada Bang Furqan Al-Kalam. Baik, ada lagi Ustazah? Sudah itu. Oh, ya. Mungkin yang pertama Kak Imastuti dulu bisa menyampaikan sepatah dua patah kepada teman-teman semuanya atas penghargaannya sebagai tulisan terfavorit. Kak Imas? Baik, atau Bang Furqan dulu deh. Lagi nih, serius. Ya. Bu Khair mungkin habis ini mungkin Bu Khair lagi lah, kasih semangat. Jazakumullah khairan, jazakillah khairan Bu Khair. Semoga nggak salah nilai Bu. Semoga nggak salah nilai. Ya sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman semua. Jadi abis ini mungkin kalau saya minta teman-teman nulis nggak canggung lagi ya, karena udah dapat verifikasi nih dari Ketua FLP Kepri nih sebagai penulis terbaik di proses KBM. Jadi setelah ini jadi enak nyuruh teman-teman buat nulis ya Bu ya. Kalau udah dapat verifikasi. Ya, lanjut. Kalau udah dapat verifikasi dari Ketua FLP, kita enak minta teman-teman nulis. Ke depan memang seperti itu. Saya berharap kalau sudah ada role modelnya, kita juga punya satu alur, terus satu kegiatan yang menjadi wadah. Tinggal tunggu kemauan dari teman-teman lagi untuk menuliskan. PR-nya itu aja. Itu aja mungkin barangkali. Terima kasih sekali lagi Bu Khair dan teman-teman. Semoga bisa jadi semoga bisa jadi kedua buat ke depan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Barakallah Bang Furqan yang malam ini mendapatkan 2 penghargaan. Selanjutnya Kak Imas, apakah Kak Imas sudah on? Kak Imas belum on ya teman-teman. Lanjut nih, pesan dan pesan dari peserta kegiatan Kami Batam Menulis. Kita minta kesempatannya nih buat teman-teman menyampaikan gimana sih kesan dan pesannya, pengalaman apa yang didapatkan selama mengikuti kelas Batam Menulis Batch 1 ini. Mungkin kita minta siapa ya? Bunga bisa aktifkan mic-nya. Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam. Baik Bunga,
Bunga boleh disampaikan nggak apa sih kesan dan pesannya selama mengikuti kelas Batam menulis ini? Bisa dong sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Kesan dan pesannya. Dengan ngikutin ini, alhamdulillah kami pribadi yang jarang banget nulis ya, termasuk cukup tertantang sih awalnya gitu kan. Tapi karena kami bukan orang yang mudah nemu ide untuk nulis gitu kan. Jadi pas pertengahan itu goyah gitu. Jadi sempat berhenti waktu itu, terus ngikutin yang di penutupan doang kemarin. Jadi alhamdulillah kami udah coba ngikutin ini tuh, jadi belajar gitu kan untuk konsisten walaupun masih susah. Terima kasih udah mengadakan ini. Baik, Bunga, atas kesan dan pesannya. Semoga istiqomah untuk tetap menulis. Semangat ya, Bunga. Insya Allah. Baik, lanjut nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau memberikan atau menyampaikan kesan pesannya nih selama mengikuti kegiatan kami Batam menulis. Teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan? Atau kita minta Mas Dalifah deh buat berbagi dong ke teman-teman gimana sih pengalamannya selama mengikuti kegiatan Batam menulis ini. Kegiatan kami Batam menulis. Mas Dalifah? Ya. Baik. Silakan Mas Dalifah, boleh sampaikan kepada teman-teman apa sih kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan KBM ini? Kesan dan pesannya yang saya dapat, alhamdulillah sih kegiatan KBM ini melatih saya terutama dan kita semua untuk konsisten untuk menulis, meskipun tulisan saya itu masih banyak kurangnya gitu. Terus lebih semangat gitu untuk menulis karena kan nulisnya itu secara bersama-sama gitu atau berjamaah. Terus membuat saya itu bisa tertantang itu untuk lebih pandai membagi waktu karena memang agak sulit gitu menulis selama Ramadan, di mana kita juga punya target-targetan gitu kan. Jadi agak sulit di situlah membagi waktu antara target Ramadan sama menulis. Memang benar-benar, makanya saya tuh nggak bisa penuh gitu menulis karena sulit membagi waktu itu. Memang saya perlu harus belajar lagi dalam membagi waktu. Terus terima kasih banyak sih buat teman-teman KBM semua yang sudah menyemangati dan yang sudah mengingatin gitu untuk menulis setiap hari selama Ramadan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mas Dalifah. Alhamdulillah ya, walaupun ada sedikit tantangan nih, semoga bisa istiqomah menulisnya. Baik, ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan kesan dan pesannya serta cerita pengalamannya selama mengikuti KBM? Kami persilahkan buat teman-teman. Oke, atau kami minta Fitria Ramadhani. Fitria? Assalamualaikum Fitria. Waalaikumsalam. Insya Allah. Baik Fitria, boleh dong ceritain gimana sih kesan dan pesannya selama mengikuti KBM ini? Kesan dan pesannya? Ya. Masya Allah ya, seperti yang tadi teman-teman katakan ya, kalau misalnya 30 hari itu sangat menantang. Jadi kami termasuk yang daftarnya itu hari kedua, dan setelah daftar, kami baru tahu ternyata temanya harus tentang Ramadan, dan itu langsung mikir keras, astagfirullah apa ini nanti? Gitu. Jadi
karena hal dipaksakan tentang Ramadan, akhirnya setiap harinya itu memaksa diri untuk melihat sekeliling, melihat hikmah-hikmah yang berada di sekitar gitu ya. Oke, hari ini menulis ini, hari ini menulis ini, oh dapat ide ini, dapat ide ini. Jadi kesehariannya banyak kebaikan gitu, ngelihat kebaikan, ngambil hikmah kebaikan di sekelilingnya. Nah, Masya Allah sih ketika walaupun kami sangat tidak konsisten daripada teman-teman lainnya, tapi jadi inspirasi, apalagi yang tadi ya tergigih, Masya Allah Kak Atika, Barakallah, semoga menjadi inspirasi bagi kami dan juga teman-teman lainnya, dan terima kasih untuk kami Batam PD, BLD kami Batam, kami Batam PD, nah sudah membuat proyek ini, semoga menjadi kebaikan dan menjadi proyek terus pada pribadi diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fitria. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau menyampaikan pengalamannya atau pesan-pesannya selama mengikuti kegiatan KBM. Ada yang mau, boleh aktifkan kamera dan hidupkan mikrofonnya. Oke, boleh deh. Terakhir nih, kita minta untuk kesediaannya Sentia deh, Sentia Ramadhani. Sentia. Assalamualaikum, Sentia. Ayo, Sentia. Oke. Baik, Sentia sepertinya belum bisa. Kita lanjut aja. Kak Rahmi. Assalamualaikum, Kak Rahmi. Waalaikumsalam. Ini boleh dong ceritain gimana nih kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan KBM ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Aini untuk kesempatannya. Sebenarnya saya ikut kegiatan ini lebih ke ikut meramaikan lah untuk teman-teman semua juga yang udah semangat ikut program KBM ini. Sejujurnya selama ikut kegiatan ini dari day 1 sampai day 30 itu benar-benar saya ngerasa banyak sekali sih manfaat yang bisa kita dapetin teman-teman semua. Kalau yang belum ikut mungkin ada yang di sini ikut acara kita hari ini tapi belum berkesempatan untuk ikut KBM, mungkin next kalau misalnya kami Batam bikin lagi, saya berharap teman-teman sign up untuk ikut. Aini juga mungkin bisa ikut di next batch-nya Aini. Karena ketika kita menulis itu mau nggak mau kita butuh yang namanya asupan di dalam kepala kita. Kita butuh ada sesuatu lah di dalam kepala kita yang akhirnya kita bisa tuliskan itu menjadi tulisan gitu. Jadi dengan secara tidak langsung dengan kita menulis, maka kita juga mau tidak mau harus memperkaya diri kita dengan asupan pengetahuan atau apapun itu gitu. Jadi mau tidak mau kita akhirnya belajar lagi, akhirnya kita mencoba untuk tadi juga benar seperti yang Fitria bilang ketika kita nulis, jadi kita mencoba untuk mengasah kepekaan kita lagi, melihat hikmah-hikmah di sekitar, kita menjadi orang yang lebih reflektif, dan itu bagus banget kalau menurut saya untuk kita menjadi jalan untuk bisa upgrade diri kita sendiri. Jadi dengan teman-teman berani untuk menantang diri teman-teman, mengambil kesempatan challenge menulis ini, banyak sekali manfaat yang teman-teman akan rasakan, dan itu juga yang saya rasakan ke diri saya sendiri. Ketika menulis, kita tidak hanya sekedar share apa yang ada di pikiran kita, tapi kita secara pribadi pun ikut belajar juga dengan apa yang kita tulis, dan juga kita belajar untuk meluruskan hal-hal yang
rumit-rumit ini di kepala jadi lebih sistematis, menjadi lebih runut gitu dalam menyampaikan pendapat, dan ketika teman-teman sudah bisa menulis dengan baik, maka itu teman-teman pun saat berbicara juga secara tidak langsung jadi lebih terstruktur gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman mau melatih skill menulisnya, dan di bidang apapun saat nanti teman-teman berkarya dimanapun, skill menulis itu sangat penting. Jadi harapan saya next di batch berikutnya semoga yang sudah ikut tetap mau ikut, yang belum ikut terpanggil hatinya untuk juga mau ikut. Mungkin itu Aini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman atas kesan dan pesannya. Jadi masukan juga buat saya pribadi untuk ikut menulis. Karena banyak sekali yang didapatkan dari menulis ini. Baik, sepertinya Kak Imas udah on. Boleh Kak Imas? Barakallah, Kak Imas terpilih sebagai tulisan terbaik. Judul tulisannya itu Just Do It. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Imas? Hai Aini. Ya. Silakan. Kamera dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dengarkan suaranya? Dengar, Kak. Mohon maaf kalau tadi tuh gimana? Ada permasalahan problem, saya keluar dari Zoom sebentar. Oke, untuk dipilih sebagai nominasi tulisan terbaik itu saya nggak nyangka lah Umi Khair bisa memilih tulisan saya gitu. Tapi harusnya pengennya tuh teman-teman lain gitu yang dapat, bukan saya. Kayak gitu, tapi nggak apa sih, sebagai apresiasi juga pada teman-teman ya, saya yang istilahnya dari tantangan teman-teman waktu Musda 2020 lalu yang September itu, makanya kita semua ngejalanin kami Batam menulis ini untuk melatih semangat lah dalam literasi, terutama menulis gitu ya. Menulis 30 hari menulis memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit jika sudah terbiasa sih. Kalau dari teman-teman yang sudah yang pernah ngikutin di 30 DWC yang pernah saya ikutin. Jadi kalau di sini kan beda lah nuansanya karena Ramadan, dan juga nuansanya bersama dengan kader kami Batam, bersama kita semua menulis tentang bersama Ramadan gitu ya. Waktu menulis di 30 DWC itu saya nggak ada kepikiran kalau ada tema besar untuk 30 hari menulis. Yang menulis 30 hari menulis ada tema besar, seperti contohnya bersama Ramadan, jadi kan tulisannya itu kan macam-macam. Bukan hanya teman-teman, saya juga sempat kewalahan memikirkan ide apa ya untuk menulis hari ini. Soalnya saya mikir kalau saya nggak nulis 1 hari aja, teman-teman bagaimana gitu kan. Karena saya yang mengambil tantangan itu dan juga berusaha untuk biar teman-teman juga menulis, jadi saya mau nggak mau harus berusaha untuk menyelesaikan tulisan full 30 hari tersebut gitu ya. Jadi istilahnya kalau di 30 DWC itu ada guardian. Guardian itu seperti fighter, ketua dalam kelompok. Tapi kalau di KBM ini kan general umum. Jadi misalnya saya jadi kelompok, di kelompok ada ber-10, jadi saya mau nggak mau menyemangati teman-teman untuk menulis, jangan sampai telat. Kalau nggak ada ide, mari kita diskusikan gitu ya. Itu contohnya kalau di 30 DWC. Tapi kalau di 30 DWC itu saya belum pernah mencoba untuk menjadi guardian atau pemimpin dalam grup
menulis itu, belum pernah. Cuman kalau di sini beda banget. Bedanya karena ya memimpin teman-teman secara umum 20 orang ya. Meskipun 20 orang itu kan sebenarnya juga tidak mudah loh teman-teman. Tidak mudah. Tidak mudah bagi teman-teman ya bayangin aja lah kalau teman-teman jadi saya, bagaimana rasanya? Coba. Ya bayangin aja susah dijelasin. Susah. Seperti itu sih, saya ucapkan syukur alhamdulillah teman-teman juga dapat nominasi ya, Furqan, Fadli dan juga Nur Syafika ya. Ya Furqan ada 2 kali ya disebutin, barakallah ya untuk teman-teman juga semuanya yang tetap menulis gitu, yang meskipun tidak menulis selama 30 hari full tapi tetap berjuang gitu sampai hari ke-30 tersebut. Ya mudah-mudahan untuk agen ya, baiklah. Itu aja yang udah saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurang kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Kak Imas atas penghargaan terhadap karyanya. Luar biasa juga ya pengalaman dari Kak Imas. Semoga jadi suatu pembelajaran dan semoga jadi amal jariah juga buat Kak Imas. Baik, itulah teman-teman 5 nominasi kategori penganugerahan KBM Awards Batch 1 2021. Selanjutnya adalah Ini kemana ya, Mas? Kayaknya out dia. Kita tunggu sebentar deh. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, jaringannya terputus. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Baik teman-teman, itulah rangkaian pembacaan nominasi dan penghargaan KBM Awards Batch 1 2021. Barakallah kami ucapkan kepada para pemenang. Insya Allah hadiahnya menyusul nanti oleh penanggung jawab KBM 2021. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman semuanya boleh aktifkan kameranya, karena kita bakalan foto bersama. Boleh diaktifkan kameranya ya teman-teman. Oke, sip.
Ya, yang belum on kamera, kita tunggu sebentar, mungkin siap-siap dulu. Oke, ready ya? Kak Imas boleh tangkap fotonya ya, Kak? Oke, ready? Kak Imas ready? Boleh kasih aba-aba, Ya, Kak Imas ready ya? Oke, semuanya kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Imas, dapat nggak Kak Imas? Dapat. Oke, sekali lagi ya biar bagus. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cukup Kak Imas? Gimana Kak Imas, cukup? Oke. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa akan disampaikan oleh Hina Apriyadi. Hina Apriyadi, apakah masih on? Sepertinya udah keluar ya teman-teman. Mungkin boleh digantikan oleh Bang Furqon untuk membacakan doa pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Insyaallah kita tutup agenda ini dengan sama-sama berdoa, dan kita titipkan doa untuk saudara-saudara kita juga di Palestina yang sedang tidak henti-hentinya Allah uji. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang kita lanjutkan, kebaikan-kebaikan itu juga kembali kepada kita semua, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai golongan orang-orang yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana budaya nasta'in. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nas'aluka an taghfira lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna auzi'na an nashkura ni'mataka allati Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina warhamna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ya Allah irhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma ya Allah rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'id masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma arzuqna salatan fil masjidil aqsa qabla al mamat. Ya Allah ya Rahman. Allahumma fukka asrahum
واشف مرضهم واكشف كربتهم واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اليهود والمشركين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bang Furqon. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara KBM Awards Batch 1 2021 pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Khairiyah selaku Ketua Forum Lingkar Pena Kepulauan Riau atas kesempatannya bisa bergabung pada kegiatan malam hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Ustazah? Mungkin untuk penutup pada malam hari ini. Bismillah, mungkin sedikit untuk penguat gitu ya, agar kita tidak berhenti menulis gitu ya, karena menulis itu seperti amunisi kita bisa jadi sebagai jariah kita yang boleh jadi dengan tulisan-tulisan itu jika orang lain yang membacanya tergerak untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi tulislah kebaikan-kebaikan dan sebarkan sebanyak-banyaknya, dan buatlah amalan-amalan yang kelak akan menemani kita di alam kubur ya, saat kita menunggu datangnya hari kiamat. Dan bisa jadi mungkin dengan tulisan kita yang sedikit itulah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Dan teman-teman semua jangan lelah untuk berproses. Sebenarnya menulis itu sangat mudah gitu ya, kalau kita memang sudah berazam untuk melakukan kebaikan. Karena kadang dari semua sisi kehidupan yang kita lalui sebenarnya ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dan bisa kita tuliskan. Hanya kita memang untuk istiqomah memang kadang berat gitu ya. Tetapi jika kita mengingat hal itu akan kebaikan yang akan menjadikan kita terus terkenal di langit gitu ya, agar kita juga bisa mencari kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa kelak untuk bertemu dengan Allah gitu ya. Maka teman-teman semua teruslah berproses, teruslah mengasah penanya gitu ya. Dan mungkin dengan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena tulisan ini apalagi misalkan dibukukan gitu ya. Insya Allah buku-buku itu yang bermanfaat akan lebih panjang usianya dengan usia kita. Dan Masya Allah gitu ya, tulisan-tulisan yang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Itu dari mungkin kita tidak mengira gitu ya, kadang buku habis saya beli terus dipinjam teman, terus dipinjamkan lagi atau mungkin disampaikan atau mungkin direview gitu ya. Sekarang ini kan banyak gitu ya caranya untuk memberikan hikmah dari tulisan yang kita baca, maka semakin banyak lagi yang bisa merasakan manfaat dari tulisan kita gitu ya. Makanya teman-teman yang semua yang ada di sini jangan lelah berproses, semangat dan terus semangat. Insya Allah semua akan dimudahkan dan
insya Allah kita bisa gitu ya untuk mengabadikan kebaikan-kebaikan yang kelak akan insya Allah kita nikmati di yaumil akhir. Mungkin itu dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan dan apa harapannya tadi ya Ustazah. Baik, selanjutnya mungkin Bang Furqon Al-Kalam ada yang mau disampaikan selaku Sekjen PD kami datang. Sedikit ya, Ai. Tadi Kang Rizal mendadak live group karena baterainya habis. Ini baru baca chatnya, dia baru bisa chat. Titip salam buat teman-teman kami di Batam dari beliau, mungkin juga mewakili Bang Susanto ya, PJS Ketua Umum, dan secara umum dari kami pusat. Tadi ada beberapa hal yang kita coba tangkap dari yang beliau sampaikan. Memang yang pertama, titik fokus dakwah di daerah ya, terutama di kami Batam ini yang udah mulai terlihat beberapa tahun terakhir. Kalau seandainya ini menjadi satu gerakan yang masif dan kita bisa fokus, barangkali inilah titik fokus kita ke depan gitu. Jadi mungkin di daerah lain gitu ya, di Jawa, Pekanbaru dan seterusnya aktif turun ke jalan gitu, ramai. Yang itu kita nggak bisa tiru secara ideal di Batam. Nah, kita ambil jalur lain gitu. Mungkin salah satunya bisa kita tekunkan di kepenulisan ini. Kalau seandainya ini memang titik fokus kita. Terus yang kedua, kita mungkin akan menjawab gitu ya panggilan kolaborasi ini dari teman-teman kami pusat agar kami Batam ini juga punya kontribusi yang cukup dikenal ya di nasional. Entah nanti pesan beliau kalau memang selesai nih kita di wilayah regional Batam, beranjak kami Batam ini atau kami menulis ini di wilayah Kepri seprovinsi atau mungkin langsung senasional gitu. Jadi kami menulis atau apa sih nanti judulnya gitu, kami nasional atau kami Indonesia menulis gitu, KIM dan seterusnya. Nanti itu bisa kita pikirkan. Tapi yang jelas dengan satu proses yang kita lewatin ini, benar tadi kata Abu Khair, tadi Kak Rahmi juga udah nyampein, jangan berhenti gitu, jangan berhenti, terus tingkatin. Jangan berhenti, terus tingkatin, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berkembang gitu ya, dakwah bil qalam ini. Itu saja mungkin. Ini sekali lagi dapat salam dari teman-teman kami pusat ya melalui Bang Rizal selaku Ketua Bidang Pengembangan Kader kami pusat. Jazakumullah. Terima kasih kepada Bang Furqon atas penyampaiannya, karena udah larut malam juga dan acara juga kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Terakhir dari saya, mengutip dari Ali bin Abi Thalib, semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu kelak di akhirat. Nah, seperti yang disampaikan Ustazah Khairiyah tadi ya, jadi dengan menulis bisa jadi pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Dan dengan menulis juga bisa jadi amal jariah ketika orang-orang membaca tulisan kita terus melakukan kebaikan, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Baik, sekian agenda KBM Awards Batch 1 2021 pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di KBM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakanlah teman-teman. Pamit dulu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi.